Di mana bumi dipijak, disitulah siri yang ketegakkan. Itu yang menjadi filosofi, sehingga banyak orang-orang Bugis sukses di luar sana karena mereka menanamkan dalam diri itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bersama dengan seorang pemuda. Pemuda kali ini bukan pemuda biasa, tapi pemuda yang sangat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng beliau ini, karena beliau ini merupakan seorang tokoh Sulawesi Selatan. Boleh di googling di Wikipedia, di Chrome juga boleh. Nah, siapa beliau? Abdi Mahesa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Aki Om Jack. Terima kasih. Masya Allah. Jadi obrolan ini santai saja. Saya mau panggil apa ini? Biar lebih akrab. Bung aja deh. Iya, Bung Abdi. Panggil Bung Abdi saja. Abdi Mahesa. Jadi saya penasaran apa yang membuat kita ke Kolaka ini. Kita kan lagi di rumah saudaranya Bung Abdi ini di Jalan Dr. Sutomo, rumahnya Ibu Notaris. Iya, betul. Dulu beliau merupakan sepupu tadi. Saya punya sepupu satu kali. Penasaran ini, agenda apa ini di Kolaka ini sehingga kita bisa datang ke sini? Iya, selain saya berkunjung ke rumah keluarga Om Jack, saya juga mengikuti tanggung jawab dan juga kewajiban saya sebagai Sekretaris Dewan Adat Bone. Sekretaris Dewan Adat Bone. Saya mendampingi Yang Mulia Raja Bone dan pemangku adat Bone untuk menghadiri hajatan yang dilaksanakan oleh Ketua KKSS. Oh, Ketua KKSS. Ketua KKMB. Ketua KKMB. Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Kecamatan Samaturu. Rupanya di sana itu dominan dan mayoritas orang Bugis. Di situ saya melihat bahwa di desa mana di Samaturu? Ada di Desa Latuo dan di Desa Donggala. Di situ ada dua desa dan rupanya ada sekitar beberapa wilayah di sana seperti Desa Awa, Desa Tampoli dan Desa Konaweha itu rupanya dominan orang Bugis. Di situ saya melihat bahwa orang Bugis di sini sudah beranak pinak dan bahkan membangun suatu diaspora sehingga melahirkan banyak tokoh-tokoh yang dikenal di Kolaka. Salah satunya itu adalah Bapak Ketua DPRD Kolaka yang rupanya juga adalah orang yang berketurunan Bugis. Iya, Pak Saiful Halik. Pak Saiful Halik. Iya, betul. Nah, betul. Nah, sebelum kita panjang lebar nih, karena asik ini, bercerita budaya itu kayaknya kalau durasinya nggak bisa dibatasi, Bung Abdi. Karena kenapa saya bilang, karena budaya ini, tapi sebagian orang melihat budaya ini hanya sekedar ditaati, dijalani, tetapi sangat jarang pemuda yang mau menggeluti. Nah, inilah yang menjadikan saya penasaran sekali nih sama sosok pemuda yang ada di hadapan saya. Apa yang motivasi Ki? Apa yang melatar belakangi kita hingga kita geluti ini barang? Ini mau menggeluti budaya sampai sejauh ini? Iya, terima kasih banyak Om Jack. Saya menggeluti budaya itu sejak 10 tahun yang lalu. Itu pertama saya dibina dari keluarga yang merawat adat tradisi secara ketat. Dan dari pihak lain itu, dari pihak ibu saya seorang Islam moderat, sehingga di dalam diri saya dan lingkungan pergaulan saya itu di rumah, alhamdulillah mungkin Om Jack juga pernah rasakan, itu masih dibina suatu tata krama atau sopan santun yang bagi saya itu adalah, bagi orang tua saya itu adalah warisan saya. Yaitu bagaimana memperlakukan sesama, bagaimana kita menjadi pribadi yang jadi role model. Artinya orang Bugis mengatakan risongari, kita menjadi pribadi yang bukan dipengaruhi tapi menentukan. Jadi, bukan dipengaruhi tapi menentukan. Jadi untuk menjadi orang yang menentukan itu perlu suatu nilai-nilai, norma-norma, moralitas, etika dan estetika. Karena kita sebagai orang Bugis Makassar itu modal hidup kita itu adalah siri. Siri bagi kita itu ada suatu ungkapan dari koongka rupa tahu de gaga siri nah tanya yang itu tahu rupa tahu mi bawang. Artinya ketika ada sebuah individu, seorang individu yang dalam dirinya tidak memiliki siri, itu bukan manusia, hanya manusia-manusiaan. Nah, di dalam diri kita itu yang menjadi modal. Modal kita hidup itu adalah siri. Karena selama kita hidup sampai kita mati, tujuan kita itu adalah mapatato siri atau menegakkan siri kita dengan menjadi pribadi yang baik.
Dan dalam proses menjadi pribadi yang baik itulah kebudayaan berperan untuk mengawal dan memberikan kita koridor yang tepat agar kita menjadi pribadi yang sesuai dengan koridor yang ideal dalam kebudayaan kita. Penasaran, Bung Mahesa sekarang posisinya sudah selesai S1 atau masih sementara kuliah? S1 dengan kelahiran 98 ya? Saya lahir 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Sekarang kebetulan melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, mengambil kajian sastra, sehingga itu yang bagi saya bukan hanya mengaktualisasikan budaya dalam sikap, tetapi dalam bentuk pemikiran, supaya pemikiran kita itu dapat diseminasikan dan diaktualisasikan kepada baik dalam bentuk akademik maupun dalam bentuk penerapan. Menggeluti budaya itu dari memang pas kuliah di S1 atau memang senang dari dulu semenjak SMA? Semenjak SMA memang saya sudah memiliki passion dan sudah lebih mengedepankan dan lebih memberikan atensi yang besar terhadap isu-isu kebudayaan, secara khusus isu-isu bahasa daerah. Bahasa daerah. Seperti kita tahu mungkin Jack ya, dalam komunikasi sehari-hari baik di masyarakat maupun di lingkungan keluarga, baik di daerah rantau maupun di daerah asal, itu sangat kurang kita memiliki kemauan berbahasa daerah. Tren bahasa daerah semakin hari semakin kurang dan semakin banyak kosakata kita yang hilang. Itu dikarenakan karena kita sekarang sudah beralih ya, istilahnya dari zaman citizen menjadi zaman netizen. Zaman citizen betul. Betul. Jadi sekarang itu bahasa Indonesia itu dan bahasa asing itu menghegemoni dan juga memberikan inferiornya dengan menggeser peranan dari bahasa daerah. Di situ saya pikir bahwa kita memiliki kekayaan terakhir ini terancam hilang, terancam pudar dikarenakan konsumsi teknologi kita, konsumsi peralatan hidup kita itu semua serba modern, sehingga itu berdampak pada bahasa daerah, terlebih lagi kepada kebiasaan-kebiasaan kita yang sampai saat ini pasti sangat sudah jarang dilakukan karena kita sudah masuk dalam dunia modern yang mutakhir ini. Betul. Bung Mahesa, saya ingat saya kan pernah kuliah juga. Waktu kuliah kemarin saya di Cianjur, di Jawa Barat itu, apalagi di daerah tempat saya kuliah kemarin, saya salut sama masyarakat setempat karena kenapa? Menjadikan bahasa daerah itu memang bahasa utama. Bahasa utama, bahasa nomor satu. Iya. Itulah bahasa ibu. Iya. Bahasa ibu artinya bahasa yang diajarkan langsung oleh orang tua dan memiliki peranan. Sedangkan kita yang maksudnya anak daerah Sulawesi lah pada umumnya, terkadang anak-anak yang Bung Mahesa tadi sebut itu yang generasi mana itu sudah kadang sudah apa kayak gengsi begitu ya, kayak malu begitu kalau udah pakai bahasanya sendiri. Dan ini mungkin perlu kita kembangkan lagi, perlu kita edukasi lagi bagaimana anak-anak kita di rumah jangan apa namanya istilahnya dilakukan pembiaran seperti itu. Tetap harus mengenal bahasa daerah karena itu adalah bahasa kemanusiaan. Saya pikir kenapa saya bilang bahasa kemanusiaan, karena sekitar kita masih menggunakan bahasa seperti itu. Punahnya bahasa daerah, hilangnya karakter berpikir masyarakat. Jadi saya pikir bahasa daerah menjadi salah satu konsensus utama dari kebudayaan itu. Objek adalah bahasa, karena apa yang membedakan Bugis dan Makassar sebagai dua suku itu adalah bahasa yang membedakan dan bahasa yang menjadi identitas suatu suku. Bung Mahesa, ini yang selalu jadi pertanyaan saya dan banyak orang sih di luaran sana, bahkan saya sendiri, dan ini belum terjawab sampai saat ini. Nah, saya tahu bahwa Bung Mahesa ini sudah menggeluti budaya sudah sejak 10 tahunan ini, dan bukan hanya mengikuti tapi memang betul-betul belajar tentang itu, khusus Bugis Makassar. Karena Bung Mahesa mungkin lebih nge-fashion ke ini ya, ke daerah Bugis Makassar. Nah, kita lihat bahwa Bugis Makassar ini kan rata-rata orangnya selain dia bermukim di daerahnya sendiri, tetapi banyak juga berapa persen masyarakat Makassar ini, Bugis Makassar ini dikenal dengan perantau, pasompe. Sebenarnya ditelisik dari latar belakang apa sebenarnya yang melatar belakangi ini nenek moyang kita dulu sampai mendarah daging ke kita ini. Betul. Perlu kita lihat lebih awal secara kronologi juga objek bahwa budaya merantau ini dilatar belakangi juga oleh budaya berdagang.
Ciri masyarakat Sulawesi Selatan itu sebelum mengenal peradaban maritim itu mereka mengenal peradaban agraris. Agraris. Dia bertani, dia mengolah tanah, membajak sawah, menggarap lahan. Nah, hasil dari pertanian itu dia konsumsi secara bersama-sama. Namun ketika pertanian itu tumbuh besar dan berdaulat dan surplus, pertanian itu kemudian didistribusikan melalui kapal-kapal ke berbagai wilayah untuk diperjualbelikan. Dengan proses jual beli inilah terbangun peradaban maritim. Dan di samping mereka berdagang, di situ muncul karakter untuk menetap di daerah wilayah yang dia kunjungi untuk sementara waktu atau bahkan selamanya. Betul. Cirinya itu Pak ada namanya pasompe. Pasompe itu dia menetap di sana. Kalau sementara itu disebut dengan disebut dengan topole. Dia datang dalam waktu sementara. Dan juga ada pergi itu bukan karena mencari keberuntungan, tapi mereka karena ada masalah kesusilaan di wilayah yang mereka diami, sehingga karena putusan adat mereka harus pergi tinggalkan itu disebut dengan ripopangi tanah. Ripopangi tanah. Jadi karakter itulah yang membuat orang-orang Bugis Makassar di masa lampau memiliki keberanian dan juga memiliki suatu semangat yang tinggi. Dan bagi kita orang Bugis Makassar, selama air masih beriak, disitulah kehidupan masih berlanjut. Makanya di dalam perlayaran itu kita orang Bugis Makassar diajarkan bahwa janganlah engkau melakukan suatu perjalanan atau janganlah kau mengisi kehidupanmu tanpa perhitungan-perhitungan, tanpa pegangan-pegangan, tanpa ajaran-ajaran, dan tanpa norma-norma yang jelas, agar kehidupanmu tidak terombang-ambing. Dari karakter berdagang dan melaut itulah yang menginisiasi sifat orang Bugis Makassar yang dikenal Mareso. Artinya memiliki semangat kerja keras yang ulet. Begitu Om. Nah, luar biasa sekali, keren sekali. Tapi masih ada yang penasaran ini. Mungkin sifat pertanyaannya umum, tapi masih banyak yang penasaran tentang itu. Dan pertanyaannya ini kayaknya global, Bung Mahesa. Banyak orang yang penasaran tentang sebenarnya peradaban di Bugis Makassar itu berawal dari mana? Ini selalu banyak versi. Ada yang mengatakan peradaban Bugis Makassar ini berasal awal mula dari Makassar. Ada yang mengatakan berasal mula dari Bone. Ada yang mengatakan berasal mula dari Luwu. Ini sebenarnya Bung Mahesa sudah banyak menggeluti tentang budaya tentang Bugis Makassar, Sulawesi Selatan lah ya pada umumnya. Itu cerita yang benarnya seperti apa? Kita bisa melihat dari dua perspektif. Pertama, peradaban yang ditandai dengan teknologi sederhana. Nah, peradaban itu bisa kita jumpai dalam periode prasejarah. Di Sulawesi Selatan kan mungkin kita terkenal dengan beberapa destinasi seperti Leang-Leang. Ada beberapa situs-situs cagar, situs-situs prasejarah yang mengindikasikan adanya suatu peradaban yang muncul. Namun peradaban itu hanya sebatas peradaban tanpa kita ketahui apa yang terjadi, karena dia tidak meninggalkan tulisan. Dia tidak meninggalkan teks untuk kita baca seperti apa gambaran yang terjadi pada masa itu. Mereka hanya meninggalkan seperti fosil-fosil, seperti ukiran tangan, atau seperti benda-benda kapak batu yang bisa mengidentifikasikan bahwa orang dulu melakukan seperti ini, orang dulu mengenal kepercayaan. Itu peradaban awal, seperti yang ada di orang Bali sebut dengan masa Toalean atau Samantoale yang ada di Maros. Itu mengidentifikasikan pernah ada peradaban tua yang hidup di masa itu, dan juga meninggalkan kebudayaan megalitikum dengan adanya menhir, tempat pemujaan. Betul. Itu peradaban awal. Saat mereka mengenal tulisan, kita ketahui bahwa saat orang mengenal tulisan, disitulah sejarah dimulai. Saat mengenal tulisan, disitulah sejarah dimulai. Kita sepakat di situ. Betul. Nah, setelah tulisan dimulai, mereka mulai mencatat apa yang terjadi pada masa itu untuk mentransmisikan pesan ke masa depan. Nah, salah satu data yang tertua dengan bahasa yang kuno, yang dimana dimulai saat periode saat orang Bugis belum menjadi seorang Muslim, itu bisa dilihat dan direkam dalam Lagaligo. Lagaligo itulah yang mengindikasikan adanya peradaban
orang Bugis yang membina ilmu pengetahuan dan dijalankan secara mitos di beberapa tempat yang settingnya itu berawal di Luwu. Berawal di Luwu. Luwu. Oh. Di situ dalam cerita itu memang ini bersifat mitologis dan sastra, tetapi setting dan jalan ceritanya itu bermula di Luwu. Disitulah Tomanuru pertama yang bernama Batara Guru diturunkan dari langit oleh Patotoe karena tidak adanya lagi sosok pemimpin, tidak adanya sosok manusia yang menjadi tune atau tunas di bumi untuk menjadi seorang Tomanurung atau menjadi seorang manusia yang menjaga alam, makanya mereka menurunkan Batara Guru dan itu menjadi raja pertama di Luwu. Itu secara mitologi. Tetapi kita ketahui bahwa masing-masing daerah pernah membina peradabannya, dan ciri daerah yang pernah ada peradaban itu adalah dekat dengan sumber air. Entah itu sungai, entah itu pesisir. Nah, biasanya daerah-daerah itulah yang menjadi pusat peradaban yang pernah terbina karena air sebagai sumber kehidupan dan air sebagai sarana atau sebagai infrastruktur untuk menjangkau daerah-daerah pedalaman. Jadi biasanya orang-orang Bugis hidup di muara, di dekat laut dan sungai, atau juga ada hidup di pedalaman, tetapi di sana itu ada mata air. Seperti itu. Nah, kalau bicara prinsip-prinsip, Bugis ini kan bisa dikata bahwa sangat banyak prinsip-prinsip dan moto hidupnya. Nah, kalau bisa ada beberapa prinsip Bugis yang mungkin Bung Mahesa ini pernah utarakan. Ya, berhubung objek ini domisili di Kolaka, ya kita tahu bahwa di Kolaka banyak perantau. Betul. Ada suatu ungkapan Bugis. Itu diberikan kepada perantau. Ungkapan Bugis. Ungkapannya. Dia mengatakan, aku lu pepe komulau, ada rompe komulisu. Artinya, bergundul licinlah engkau pergi, berbulu suaklah engkau kembali. Itu sama seperti kita menebar jagung. Jagung itu dari biji. Kita lempar ke tanah, muncul, tumbuh, dan menghasilkan sebuah jagung yang menghasilkan rambut yang lebat. Jadi, kau harus pergi dalam keadaan kosong dan pulang dalam keadaan penuh. Itu yang satu. Yang kedua itu ada mengatakan lagi kega sandre lopie. Kega sandre lopie palabu sengereng. Di mana perahu tertambat, disitulah kehidupan engkau bangun. Di mana bumi dipijak, disitulah siri engkau tegakkan. Itu yang menjadi filosofi, sehingga banyak orang-orang Bugis sukses di luar sana karena mereka menanamkan dalam diri itu. Apalagi siri, Pak. Siri itu objek adalah hal yang paling sangat fundamental dan sangat susah dijelaskan karakter dan nilai. Karena itu modal kita untuk hidup. Mate mapatato siri, mate rigolai, materi santangi. Ketika ada orang mati dalam menegakkan siri objek, dia akan mati seperti manisnya gula dan gurihnya kelapa, atau mati syahid. Jadi orang Bugis itu tidak pernah setengah-setengah kalau dia melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Karena itu bagi saya bagi orang Bugis itu merupakan satu penghinaan ketika yang dilakukan itu tidak berhasil. Jadi dia pernah setengah-setengah. Luar biasa. Terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk kalangan muda yang tadi sempat kita bahas di awal. Bagaimana untuk biar Bung Mahesa ini bisa mengedukasi ke mereka agar janganlah melupakan budaya-budaya, apalagi bahasa kita, bahasa daerah kita sendiri. Artinya saya berpesan kepada anak-anak muda bahwa sudah saatnya kita yang umur 25 tahun objek kita dibekali pengetahuan, dibekali akal, dibekali suatu keberuntungan. Kita hidup di masa sekarang yang dimana peluang untuk melestarikan budaya itu sangat bagus. Peluangnya itu pertama bisa melalui podcast seperti pada malam hari ini. Bisa melalui Spotify, kita berbagi info. Bisa melalui digitalisasi, kita foto naskah-naskah, kita upload melalui digital. Jadi banyak cara untuk mengawetkan. Tinggal nilainya yang harus dilestarikan. Nilai apa yang harus dilestarikan? Nilai geteng, keteguhan, lempu, kejujuran. Ada tongang, kebenaran. Warani, keberanian. Nasitin aja. Atau kepantasan. Itu yang harus jadi prinsip, karena bukan orang Bugis kalau tidak ada prinsipnya. Bukan orang Bugis Makassar kalau tidak ada prinsipnya, karena sekali layar terkembang pantang pulang kita
pantang kita pulang. Kual yang italangan atau alia. Lebih baik saya tenggelam daripada surut tanpa membawa apa-apa. Itu yang membuat peradaban maju. Luar biasa sekali. Nah, setelah dari sini mungkin kapan kita rencana balik ke? Mungkin rencana besok kembali ke Bone. Balik ke Bone. Ya, semoga. Nah, kalau di Bone kan kapan aktif kuliah di? Mungkin sekitar tanggal 20. Berarti aktivitas saat ini di Bone ini sebagai ini ya, di Daulat sebagai sekretaris Dewan Adat. Saya menanti undangan-undangan saja, kalau ada kami tetap laksanakan. Siap. Kolaka kan selalu mengundang. Karena Kolaka itu adalah Bone Rilau. Kolaka itu adalah Bone di sebelah timur. Betul. Dan Bone itu adalah Kolaka Riaja atau Kolaka di sebelah barat. Itu luar adalah biasa Bone. Sekali. Oke, thank you Bung Mahesa. Terima kasih banyak. Salam sama warga Bone dan warga Makassar serta Sulawesi Selatan pada umumnya. Terima kasih Om Jack, salama kita pada salama. Selalu. Salama kita pada salama. Baik, saya dengan Om Mahesa mohon pamit undur diri. Jangan lupa untuk tongkrongi video ini karena insya Allah video ini sangat mengedukasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.